Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahrawi Channel. Selamat malam yang masih malam dan selamat pagi yang sudah pagi. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu spesial dari kota Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah Venture. Ya, dan di belakang kita ada Kang Irlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Masya Allah. Kita kemana hari ini? Hari ini kita cari sarapan Arabik gitu di kota Mekah. Arabic food ya, karena memang di kota Taif Bro Ida ini kerjanya di makanan internasional, yaitu apa namanya itu ya, Buffalo ya. Iya. Ya, betul sekali. Jadi intinya makanan-makanan yang ala-ala Amerika lah ya. Amerika gitu. Nah, hari ini karena ada di kota Mekah, jadi kita khusus untuk mencari makanan Arabian food. Arabian food. Dan ada Sultan Junior tidur di belakang. Aman. Aman. Nah, Masya kira-kira Allah. di daerah Makkah ada nggak tempat yang cocok lah untuk sarapan pagi yang bernuansa Arab itu? Ya, insya Allah Kita temu ya. kita cari saat ini Kalau nanti. gitu, kita sambil ngajak subscriber jalan-jalan juga di sini ya. Ya, betul sekali. Berarti kita harus ke depan ya ininya, kameranya. Nah, ini kondisi dan situasi di kota Mekah di pagi hari. Masya Allah, tabarakallah. Intinya kalau kita jalan-jalan di pagi hari di kota Mekah, itu panasnya baru 34. Nah, gitu ya. Alhamdulillah masih bisa bertahan nih saya di sini. Iya, oh gitu ya. Iya. Tapi nanti kalau siang antum pasti Ada. nggak ini lagi, insya Allah. Iya, Masya Allah. Di Apalagi sini, tinggal di kota dingin. di kota Taif ya. Wah, bisa Biasa panas. menyombongkan dirinya kalau orang Taif masuk ke kota Mekah ya. Begitu Iya. ya Kang Irlan ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini kondisi dan situasi kalau yang rindu di daerah. Sisa Raudhah ini ya. Ini Raudah ini. Iya. Depan ini Raudah. Raudah ini kebanyakan jamaah haji Indonesia, Singapura dan Malaysia ya di Di sini. sini juga? Ya, daerah sini. Ya. Ini kalau nggak salah di sebelah kiri kita dari Indonesia nih. Nah, ini Indonesia semua nih. Kenzi, untuk Mira Raudah semua Indonesia, Malaysia dan Singapura di sini. Kalau Brunei kan memang terbatas ya. Singapura juga sedikit ya. Ya, betul sekali. Indonesia dan Malaysia lah yang lumayan banyak ininya, kuotanya mendapat kuota. Dan Raudah ini kalau dulu di Syamia, karena saat ini Syamia sudah tidak ada lagi, perhotelan di Syamia itu sudah dibongkar, jadi mundur saat ini ke daerah Raudah begitu. Nah, ini situasi dan kondisi di pagi hari. Masya Allah, tabarakallah. Kok tumben bro antum ke Mekah hari ini? Masih pagi. Iya, masih pagi lagi. Aduh, tadi sih alhamdulillah sebelum pulang ke Taif pengen sholat subuh di Makkah di Haram. Jadi, ya udah dari Jeddah langsung ke situ. Dari pahalanya 27 Iya. menjadi 100.000 ya. Masya Allah. Jadi walaupun di Arab Saudi, kalau bukan di Masjidil Haram, itu sama aja ininya pahalanya. Ngomong-ngomong, antum daftar haji nggak tahun ini? Aduh, pengen banget tahun ini tuh, sebenarnya saya dari 3 tahun yang lalu udah disuruh terus, cuman ke waktu itu kerja terus kontrak, iya lagi baru-baru kontrak, jadi belum bisa. Kalau sekarang ya insya Allah maksain meskipun harus denda atau apalah dari perusahaan, yang penting bisa haji. Alhamdulillah. Insya Allah sih kalau perusahaan Arab Saudi itu pasti ngizinkan. Kalau memang kalau antum, Kalau dulu kan benar-benar lagi sedikit pekerjaannya gitu. Kalau sekarang insya Allah. oh sekarang udah banyak ya? Udah Ya, berapa yang kerja? ada tambahan 2 orang juga udah lumayan gitu. Udah Oh. bisa nge-handle. Masya Allah. Jadi semoga siapapun yang menonton video ini bisa di dalam negeri ya bisa Ya, mendaftar melaksanakan ibadah haji di tahun 1442 ini insya Allah. Dan tinggal berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Jadi kalau tanggal 5 Dzulqa'dah itu biasanya jamaah haji Indonesia sudah mulai datang. Bisa boleh datang ya. Iya. Betul sekarang malam ini. Kalau dari Pakistan India sudah dari tanggal 20 Lebih duluan. Dzulqa'dah itu sudah ada di sini. Biasanya. Ya, karena Lebih awal. kondisi kontrak hotel di kota Mekah itu
dari tanggal 20 Dzulqa'dah ke tanggal 20 Dzulhijjah. Itu 1 bulan. high seasonnya, mahalnya di situ. Setelah 21 murah, seperti Anjlok. anjlok seperti hari-hari biasa lagi. Jadi dulu dari Indonesia yang jamaah haji plus itu biasanya ada program TikTok. TikTok? Iya, ada bahasa TikTok tuh dari dulu sebelum ada TikTok itu. Iya, Ada aplikasinya. namanya Plus Haji Plus Indonesia itu yang program TikTok. Gimana apa program TikTok itu? Berangkat dari Indonesia masuk ke kota Mekah, nanti ke Madinah. Jadi masuk Mekah itu ditransit dulu, bukan ke hotel ya. Iya. Nah setelah haji, melaksanakan ibadah haji tauf ifadah, menuju Mina dan Arafah segala selesai semua, tanggal 14 masuk ke Madinah. Madinah lagi. Ya, masuk ke Madinah, ke hotel yang memang sudah ada di kontrak. Nah, kalau dari tanggal 14 berarti kalau Arba'in itu berarti tanggal 22 Dzulhijjah selesai. Kembali lagi ke Mekah. Nah, karena tadi waktu di Mekah itu bukan masuk hotel bintang 5, tapi di hotel transit. Hotel transit, hotel-hotel biasa lah intinya. Kayak seperti apartemen atau mungkin hotel-hotel yang memang bintang 1 atau 2 atau 3 lah mungkin, karena yang bintang 5 nggak mungkin. Mungkin. Ya, karena Dan jaraknya harganya. juga biasanya lebih jauh ke Masjid Haram ya. Ya betul sekali. Memang jauh. Jauh. Karena Plus itu punya transportasi khusus sendiri untuk membawa jamaahnya kemanapun mau bergerak. Nah di situ ada kontrak khusus, misalnya satu bus kalau sebelum masa pandemi itu isinya mungkin maksimal 45 orang. Kalau pandemi isinya hanya 20. Jadi setelah dari Madinah tadi masuk ke Mekah lagi, makanya dinamakan program TikTok. TikTok. Nah, Sebelum saya ada kira aplikasi TikTok gini udah ada. sudah ada program di haji. Di haji itu ada TikTok, dan kebanyakan ketua maktab itu selalu komplain kalau sudah dapat program TikTok itu. Karena dulu asosiasi nggak banyak ya. Dulu asosiasi itu hanya asosiasi sepuh namanya. Jadi situ tuh hanya satu dulu asosiasi, dan bisa mengizinkan anggotanya untuk program TikTok tadi. Ini bolak-balik. Kenapa ada program TikTok itu? Karena memang mungkin lebih hotelnya lebih bagus dan bisa memilih hotel yang super VIP dan harganya terjangkau. Begitu mungkin ini. Dan semenjak Hajj dimulai, nah itu sudah mulai ditiadakan lagi yang namanya program TikTok itu. Jadi kalau mau ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, Mekah Jeddah pulang. udah. Ya. Dari Jeddah menuju ke Mekah, masuk transit dan masuk hotel di Mekah juga. Setelah itu baru ke Madinah, dari Madinah pulang juga melalui airport Madinah ataupun airport Jeddah. Nah seperti itu program TikTok, Masya Allah. Baru ingat program TikTok itu sengaja ini membahas masalah haji ini. Jadi sangat rindu sekali dengan haji ini, subhanallah. Karena kebanggaan orang Indonesia ataupun orang manapun yang tinggal di ahli Mekah, itu yang dibanggakan hanya haji, bulan haji. Karena kalau bulan haji itu ketat banget ya untuk masuk kota Mekah. Ya Dari betul luar, sekali. Dari luar kota Mekah itu ketat. Ya, dan intinya ketemu orang Indonesia tuh bahagia banget kita. Iya. Subhanallah. Kalau kita bisa menyapa, datang dari mana, dari sini, dari ini, kloter ini, kloter itu, subhanallah, itu kan banyak macam-macam karakter ya di situ. Jadi kita benar-benar Dan luar biasanya orang kita, orang Indonesia, Malaysia yang bisa berangkat haji, bahkan di sana ada gelarnya loh, gelar haji. ya, Kalau di Indonesia, Malaysia itu ya, masya Allah. saking sulitnya untuk bisa datang ke sini, bisa melaksanakan haji. Malaysia kan 120 tahun antriannya. Akhirnya ya Allah. Iya. Kenapa kok Malaysia kok lebih? Saya kira Malaysia lebih cepat karena nggak terlalu banyak gitu. Enggak juga. Jadi Malaysia ini dihitung dari penduduknya. Misalnya penduduk Malaysia hanya ada 30 juta atau 27 juta. Ya. Nah, terhitung dari jumlah penduduknya, Islamnya berapa, Iya. dan ininya Kuotanya jumlah penduduknya berapa. Jadi kalau Indonesia kan kenapa dapat 230.000 lebih? Karena penduduknya 300 jutaan kan. Iya. Gitu.
bedanya di situ. Jadi terbanyak di seluruh dunia untuk kuota haji itu hanya Indonesia. Setelah itu baru nanti yang lain seperti India, Pakistan, dan Iran, terus Turki dan lain-lain. Dan setelahnya. Tapi yang saat ini apa ya, negara-negara Muslim terbesar, mayoritas Muslim istilahnya, Iya. masih ditanggungkan itu dia. Iya. Iya, itu yang bikin saya tanda tanya juga. Ya, masalah penangguhan untuk penerbangan itu sih sebenarnya bukan di luar haji mungkin ya. Ini kan prokes masalah penanganan protokol kesehatan di Indonesia yang dinilai itu, bukan masalah hajinya. Kalau masalah haji, Indonesia yang membatalkan diri ya, bahwa memang saat ini tidak mungkin ya, mungkin waktunya juga sudah sangat mepet banget, dan ya persiapannya memang haji itu nggak gampang kan? Nggak gampang. Jadi persiapan haji itu memang dari sebelum Ramadan itu sudah harus final. Dari Syaban itu sudah semua proses haji reguler, bulan Syaban visa sudah keluar. Kalau haji plus bulan Syawal boleh, karena haji plus itu lebih sedikit, jumlahnya hanya 17.000 orang total semuanya, dan prosesnya sangat gampang saat ini karena e-haji itu bisa proses dari negara manapun saja, tinggal membuka aplikasi, memasukin username dan password, di situ selesai, kita bisa bayar apapun di dalam itu. Nah, oh iya, masalah info-info dari Indonesia bahwa haji pemerintah Indonesia mempunyai hutang ke Arab Saudi. Nah, menurut antum gimana itu, bro? Menurut saya enggak Gitu ya? benar. Masa ada hutang? Jadi intinya begini sebenarnya, haji itu semenjak sudah diberlakukan e-haji itu kita bayar sebelum visa keluar. Sebelum kita mengeluarkan visa, di entry nama segala semua perhotelan, armina, masyair, maktab, terus catering, dibayarnya itu dibuka di awal. Sebelum Pastinya, kita mengeluarkan visa itu harus membayar semua itu. Nah, Nggak boleh ngutang. nggak boleh ngutang. Gimana caranya gitu? Pemerintah bisa punya hutang ke transportasi? Gimana caranya? Bingung kita juga itu. Banyak kan yang membahas masalah ini. Banyak ya. sih. Iya. Ya itu dari apa ya? Ya kabar-kabar yang iya. Nah, itu. Kalau di vlognya Bro Ida itu, di situ Ya justru saya meluruskan itu. iya kan banyak itu yang anak baca dia vlog antum ya, membahas masalah itu. Tapi bolehlah kita jelaskan bahwa memang haji semenjak e-haji itu tidak boleh lagi, tidak bisa lagi, bukan tidak boleh tapi tidak bisa untuk iya, karena di sistem kita sudah sebelum menjadi visa itu kita sudah harus menyelesaikan masalah ini, semua harus diberesin baru nanti Dan buat visa. ini nih yang lagi booming juga hari ini atau heboh di Indonesia kan, bagi yang karena saking banyaknya berita-berita itu sehingga calon jemaah haji yang udah bayar, yang udah lunas, akhirnya apa ya, pusing juga gitu. Apakah dananya itu harus diambil, apakah dibiarin, itu kan ada yang ketakutan juga. Nah, bagaimana itu solusinya? Kalau saran kita sih jangan diambil. Tapi kalau mau diambil gimana nih? Bisa nggak? Bisa aja. Bisa aja kan? Tapi Kata bisa. Dari Kementerian Agama juga sudah membolehkan yang mau mengambil, tapi bukan berarti mengambil semuanya, hanya pelunasan itu katanya. pelunasannya yang diambil ya. Iya. Oh, kalau pelunasannya diambil berarti tidak menghapus antrian itu berarti ya. Iya. Tapi sih kalau saran kita sih jangan diambil, karena kalau uang itu diambil udah pasti nanti kepake kan. Iya. Sayang kalau habis juga nanti. Intinya amanah aja gitu. Ya, udah pasti amanah lah. Iya. Kalau kita sudah di negara yang merdeka, yaitu negara yang punya presiden, punya menteri, punya segala
makanya ya ada juga majelis ulama di situ. Karena banyak yang bikin goyah gitu. Iya. Karena jangan itu, jangan dilunasin dananya, nanti dipakai ini, dipakai itu. Gak apa-apa, kita percayakan saja sama pemerintah. Di situ kan ada MUI, ada Majelis Ulama Indonesia. Nah, di situ itu yang akan mengawasi semuanya, insya Allah. Yang pasti kita kalau kita udah daftar, udah lunas, insya Allah bagian antrian. Dan kalau haji itu kan bukan jalan-jalan biasa. Itu kan semua kita melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jadi di rukun Islam yang kelima, yaitu syaratnya adalah mampu, ya kan? Ya, mampu, mampu jasmani, rohani, mampu biaya juga. Dan kalau sudah semuanya itu memenuhi syarat, baru boleh melaksanakan ibadah haji rukun yang Islam yang kelima ini. Nah, kalau kita sudah membayar terus ditarik lagi uangnya, lau sama Allah mungkin besok habis dan memang nanti untuk melunasi lagi agak kesulitan. Jadi ingat sahabat semua dimanapun Anda berada, untuk urusan haji ini beda dengan urusan yang lain. Karena kalau haji, kalau kita sudah terpanggil, itu Allah akan memampukan kita dengan cara apapun. Beda dengan orang yang banyak uang, kalau tidak terpanggil untuk melaksanakan haji, biasanya malas mendaftar. Mungkin ya udahlah nanti aja kalau kita udah tua. Haji membutuhkan fisik. Kalau fisik kita kurang bagus, tidak bisa kita melaksanakan haji. Bagaimana caranya kita melaksanakan haji kalau fisik kita kurang sehat? Nah, seperti itu. Jadi maka kenapa dianjurkan haji itu mendaftar dari awal. Kalau sudah punya uangnya, daftarkan sesegera mungkin. Karena kita melakukan fisik seperti kita tadi ada di vlognya Bro Ida dan Bro Irlan. Di situ ada kita jelaskan di situ bahwa kalau jaraknya 7 kilo, bagaimana kita kalau sudah umur di atas 60? Ya. Makanya kenapa di masa pandemi haji itu dibatasi dari 18 tahun ke 60 tahun. Di atas itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji di masa pandemi. Kalau di hari-hari biasa dulu pernah Barawi Channel itu ada dalam satu travel yang didorong tuh 12 orang. Kebayang nggak? Dalam ritual pelaksanaan haji, kalau plus itu selama 25 hari atau 27 hari pulang pergi, kita melayani 12 orang didorong pakai kursi roda. Subhanallah, itu benar-benar keluarganya hanya menitipkan. Dan ini kalau mungkin negara amanah undang-undang ya, amanah. Jadi kita harus benar-benar melayani itu dengan sepenuhnya. Dalam satu grup isinya 150 orang, misalnya 3 bus atau 4 bis, ada 12 orang yang didorong. Butuh berapa petugas di situ? Pertanyaannya itu. Nah, kalau ada orang yang sakit seperti itu, kita sudah harus memaksimalkan diri untuk melayani sepenuh hati. Jadi keikhlasan itu sudah harus ada di situ. Karena kebayang aja tuh selama 25 hari ngedorong orang. Nah, gimana tuh? itu. Haji sendiri aja belum tentu antum kuat. Nah, di situ kenapa kita dibutuhkan fisik itu harus kuat. Nah, disitulah di alasannya. Karena memang haji itu butuh fisik yang kuat, yang maksimal, yang normal, dan butuh memang benar-benar maksimal. Karena di situ nanti selama 26 hari itu akan jalan terus, jalan ke masjid, jalan lempar jumroh, jalan ke tawaf, jalan mabit. Karena di kota Mekah kondisi kalau saat ini dilihat kosong begini. Nanti di musim haji semua serba ditutup, dibatasi itu, masuk ke Aziziyah ditutup, masuk ke area Mina ditutup, masuk ke Masjidil Haram ditutup. Nah, kelihatannya orang yang bukan ahli Mekah di haji itu nanti, kalau misalnya kita mengawal bus, di blok di sini sudah mentok di situ, disitulah pengetahuan para mutawif itu. Nah, kalau yang biasa di lapangan, kita tahu dilemparnya akan kemana dan alurnya kemana, masuknya di mana, kita paham di situ. Dan biasanya teman-teman mutawif kalau sudah ditutup di satu tempat, bingung tuh mau beloknya kemana. Nah, udah di situ biasanya udah nggak ini,
susah untuk mencari jalan alternatif lagi yang kedua. Saya udah mengikuti jalur aja. Nah, seperti itu. Belum sampai juga kita cari sarapan ini. Sampai kaki ya ini. Iya, jadi bro, saran ini terakhir untuk orang yang sudah terdaftar mau mengambil uangnya gimana tuh? Iya, saran saya sih itu ya tadi mendingan jangan diambil dulu aja, nggak apa-apa, jangan diambil lah, kita percayakan sama kementerian pemerintah bahwa haji itu memang uang haji itu aman, dan bahkan saking tanggung jawabnya pemerintah pun silahkan, kalau yang mau diambil ya udah silahkan, namun ada beberapa prosedur mungkin bertahap gitu, beberapa hari nanti bisa diambil uang kembali. Intinya bersabar, dan mengerti ya dengan keadaan. Itu bukan berarti terburu-buru, dan bukan berarti semaunya pemerintah membatalkan, tidak. Pastinya pemerintah sangat bertanggung jawab, dan bukan satu orang bertanggung jawab ya, mungkin Seluruh lembaga. Iya, seluruh jemaah, sehingga tidak mau mengecewakan adanya haji akibat, bukan maksud saya adanya corona nanti dikarenakan haji gitu. Ya udahlah, tetap bersabar dan percaya, itu aja. Jadi intinya itu bersabar ya. Iya. Karena kita yang sudah niat itu sudah mengeluarkan uang, berarti sudah niat ya untuk Niat, tentunya. insya Allah kalau masalah pahala sudah dapat. Iya, sudah dapat pasti itu. Dijamin itu kalau misalnya masalah pahala, kalau misalnya Allah sama Allah ada terjadi apa-apa, itu sudah ada niat, itu sudah pahalanya dengan sama dengan haji. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sahabat Bahrawi dimanapun Anda berada, mungkin sampai di sini dulu ya, karena ini udah 18 menit. Jadi info masalah haji ini memang belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Haji Arab Saudi. Jadi mohon bersabar, insya Allah setiap hari ataupun setiap jam kita akan pantau terus, apalagi khususnya di channel Hidayah Pencurer, khusus berita dan keahlian, insya Allah. Baik, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.